Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita begitu semangat untuk segera melaksanakan puasa Syawal 6 hari. Ada di antara kita yang begitu tanggal 2 Syawal langsung melaksanakan puasa Syawal. Ada yang di tanggal 3 Syawal langsung mulai puasa Syawal. Secara fikih memang tidak mengapa seorang memulai puasa Syawal pada tanggal 2 Syawal, karena yang diharamkan untuk berpuasa hanyalah pada tanggal 1 Syawal. Tapi ada perkara lain yang harus kita perhatikan, bahwasanya minggu pertama di bulan Syawal itu adalah hari-hari di mana saling terjadi kunjungan di antara kita. Sebagian orang datang ke rumah kita, tetangga kita, kerabat kita, kita menghidangkan makanan. Kalau kita menyodorkan makanan kepada mereka, mereka makan atau tidak ikut makan, tentunya kurang enak bagi sang tamu. Dan sebaliknya, kita pun mengunjungi ayah kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, paman kita, kerabat kita, tetangga kita. Kemudian mereka sudah menyediakan makanan, dan mereka ingin kita agar kita makan dari makanan yang telah mereka siapkan. Lantas setelah kita tidak makan dengan alasan kita berpuasa, tentunya ini mungkin kurang menyenangkan hati mereka. Oleh karena di zaman Nabi SAW pernah ada seorang mengundang saudaranya, kemudian tatkala diundang untuk makan, dia tidak makan. Maka ditanya oleh Nabi SAW kenapa? Dia berkata, ana shaim, saya berpuasa, itu puasa sunnah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna akhaka qad takallafa laka fasum wa fa'aftir fasum ghairahu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya saudaramu telah berusaha menyediakan makan bagimu, maka fa'aftir, maka berbukalah dan berpuasalah di hari yang lain. Kama qala Nabi SAW. Hadis ini dihasankan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Karena memperhatikan menyenangkan hati orang lain ini perkara yang diperhatikan dalam syariat. Dan kita tahu bahwasanya Idul Adha, ada lebaran yang lain selain hari Idul Fitri, ada hari Idul Adha. Dan Idul Adha itu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah itu ada namanya hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, selama 3 hari. Nabi SAW mengatakan, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Sungguhnya hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari tersebut makan dan minum, ya. Dan itu berlaku pada Idul Adha. Maka sebagian ulama mengatakan Idul Fitri pun mirip dengan seperti Idul Adha. Maka kalau bisa hari-hari setelahnya, hari-hari bergembira, makan dan minum untuk menunjukkan kegembiraan. Maka kalau bisa kita tidak puasa demi untuk menyenangkan tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, demi menjalin silaturahmi, maka ini lebih baik. Sebagian ulama mengatakan jika bertemu dua perkara, dua keutamaan, yang satu bisa ditunda pelaksanaannya, maka yang ditunda hendaknya ditunda jika ternyata dua keutamaan ini sama-sama kuat. Ya, contoh seperti yang kita jelaskan dalam hal ini, itu bahwasanya keutamaan berpuasa Syawal dan keutamaan menyambung silaturahmi, menyenangkan hati saudara, hati kerabat. Nah, kalau ternyata puasa Syawal bisa ditunda pengerjaannya, kenapa tidak kita tunda di pekan kedua atau pekan ketiga? Dan alhamdulillah pelaksanaan puasa Syawal mudah, dimudahkan oleh syariat, bisa dikerjakan kapan saja yang penting bulan Syawal, dan tidak harus berturutan, bisa di sela-sela harinya, bisa dipisah-pisah harinya. Demikian para pemirsa, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memudahkan kita untuk menjalin silaturahmi, menumbuhkan cinta kasih di antara ikhwah, saling mengunjung di hari-hari yang penuh kebahagiaan, di hari-hari Lebaran ini, dan juga semoga kita dimudahkan untuk melaksanakan puasa Syawal 6 hari. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.